Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi bersama saya di Aris Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Day After Tomorrow. Film fiksi ilmiah ini dirilis tahun 2004. Film ini menceritakan tentang akibat dari pemanasan global, menimbulkan beberapa bencana seperti tornado, perubahan suhu ekstrim, dan munculnya tsunami yang menghantam kota New York. Bencana itu pun tidak hanya terjadi di Amerika, tetapi juga melanda penjuru dunia. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan 3 orang yang sedang melakukan penelitian di benua Antartika. Mereka bernama Jack Hall dan 2 temannya bernama Frank dan Jason. Mereka bermaksud mengambil inti es untuk diteliti. Saat Jack sedang mengebor, terjadilah retakan besar, seolah mau membelah tempat itu. Untungnya saat kejadian itu, temannya bisa menyelamatkan Jack. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, Jack menyampaikan penelitiannya tentang pemanasan global tersebut pada saat konferensi PBB di New Delhi. Konferensi tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Amerika dan para diplomat negara-negara lain. Jack mengatakan akibat pemanasan global bisa memicu perubahan suhu ekstrim dan bencana di muka bumi. Akan tetapi, sebagian orang yang ada di sana menganggap teori Jack ini tidak masuk akal, dan sebagian lagi ada yang mempercayainya. Ketika keluar gedung, Jack bertemu dengan Profesor Terry Rapson, seorang dari pusat penelitian iklim yang ada di Skotlandia. Profesor mendukung teori Jack tentang pemanasan global pasti akan terjadi. Setelah kembali ke Skotlandia, Profesor diberitahu oleh anak buahnya bahwa pelampung suhu milik mereka menunjukkan penurunan suhu air secara besar-besaran. Cerita berpindah di kota Tokyo. Ketika itu di sana sedang terjadi hujan es sebesar kepalan tangan manusia. Warga di sana dibuat panik dan segera menyelamatkan dirinya masing-masing. Akibat dari bencana tersebut menyebabkan banyak korban jiwa berjatuhan. Cerita kembali lagi ke Jack. Saat itu dia disuruh istrinya untuk mengantarkan anaknya ke bandara karena putra mereka akan mengikuti suatu pertandingan di kota New York. Ketika berada di dalam pesawat, anak Jack yang bernama Sam ditemani 2 temannya yang bernama Laura dan Brian. Mereka dikagetkan dengan pesawat yang tiba-tiba bergetar hebat akibat cuaca buruk. Di sana Sam terlihat sangat panik. Tapi Laura terus menenangkannya sampai pesawat itu pun mendarat dengan selamat. Dari bandara menuju tempat lomba, mereka menggunakan taksi. Akan tetapi taksi yang mereka tumpangi terjebak macet. Lalu Sam mengusulkan untuk berjalan kaki saja karena tempat pertandingan sudah dekat. Di saat keluar dari taksi, Sam terkejut melihat burung-burung bertransmigrasi, seolah-olah sedang terjadi sesuatu di wilayah mereka. Di lain waktu, ketika masih tertidur, Jack ditelepon oleh Profesor. Profesor bermaksud mengasih tahu Jack bahwa 3 alat pengukur suhu air miliknya menunjukkan penurunan suhu secara besar-besaran. Lalu Profesor mengatakan bahwa teori pemanasan global milik Jack benar-benar akan terjadi. Profesor pun mengatakan bahwa data-datanya telah dikirimkan ke laptop Jack
dan Jack sendiri segera mengeceknya. Lalu tidak lama setelah itu, sebuah berita mengabarkan bahwa telah terjadi bencana di kota-kota Amerika. Bahkan di Los Angeles sedang diserang oleh tornado. Tornado itu muncul tidak hanya satu saja, tetapi lebih dari itu. Para tornado itu menghajar gedung-gedung pencakar langit, bandara, dan tentunya para warga sekitar. Akibatnya banyak korban jiwa berjatuhan dan membuat kota tersebut lumpuh total. Jack yang mendengar peristiwa itu segera menyuruh anaknya untuk pulang. Akan tetapi pemerintah telah melarang semua alat transportasi untuk beroperasi. Tapi Sam tetap ngeyel dan akan mencari transportasi lainnya untuk pulang. Di saat mau keluar, Sam dan teman-temannya melihat mobil-mobil sudah direndam oleh air. Lalu mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah perpustakaan di sekitar sana. Beberapa saat setelah itu, tsunami muncul dengan gelombang sangat tinggi dan langsung menghantam kota New York. Orang-orang begitu panik melihat tsunami tersebut, hingga tsunami tersebut melahap sebagian besar orang-orang yang ada di sana. Sam dan lainnya yang selamat bertanya pada petugas perpus, apakah di sini ada telepon umum? Petugas mengatakan ada telepon umum di lantai 2 yang hampir tenggelam. Sam langsung pergi ke lantai 2 ditemani oleh Laura. Saat sampai di sana, telepon umumnya hampir tenggelam oleh air. Sam memberanikan dirinya untuk turun ke air. Sam bermaksud mau menelpon ayahnya agar segera datang menyelamatkan dirinya. Ketika Jack ditelepon anaknya, Jack langsung bergembira mendengar bahwa anaknya masih selamat. Ia pun langsung memperingatkan pada Sam agar tetap tenang dan menunggu di sana sampai dirinya tiba. Ia juga mengatakan pada Sam agar jangan keluar kemana-mana karena badai es akan segera tiba. Di sisi lain, air semakin naik. Pembicaraan pun terputus. Laura semakin panik karena jalan yang Sam lalui sudah tertutup oleh air. Selang beberapa menit, Sam muncul dan ia pun selamat. Ketika orang-orang di dalam perpustakaan dalam kondisi panik, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari luar. Dan saat dilihat, ternyata sebuah kapal besar terdampar sampai di tengah kota. Di tempat lain, Jack mengadakan pertemuan darurat dengan penjabat pemerintahan. Dia mengatakan bahwa badai es akan berlanjut 7-10 hari ke depan, dan itu tidak akan berhenti sampai ketidakseimbangan yang menyebabkannya diselaraskan. Singkat cerita, tsunami yang menyebabkan banjir sekarang sudah membeku, membuatnya seperti daratan es. Lalu seseorang yang berada di luar perpustakaan melihat ada banyak orang yang sedang berjalan di atas salju. Mereka menuju ke selatan untuk mengungsi. Kemudian seorang polisi memerintahkan mereka semua untuk mengikuti mereka pergi mengungsi. Sam yang ada di situ mencegah mereka. Ia memberitahu pada semuanya bahwa badai es ini akan menjadi lebih ganas. Dan jika mereka semua pergi hanya berjalan kaki, bukan tidak mungkin mereka akan mati kedinginan. Lalu polisi membantahnya bahwa persediaan makanan dan obat-obatannya tidak cukup untuk mereka bertahan hidup.
dan mereka semua bisa mati kelaparan. Lalu Sam tetap mencoba meyakinkan pada mereka bahwa ayahnya seorang ahli dalam bidang klimatologi dan memprediksi bahwa badai akan benar-benar menjadi lebih ganas. Akan tetapi mereka tidak menghiraukan Sam dan tetap akan pergi. Di lain tempat, Jack mempersiapkan pembekalan untuk penjemputan pada anaknya. Ia ditemani dua sahabatnya, Jason dan Frank. Perjalanan dengan naik mobil pun dimulai. Singkat cerita, ketika sampai di tengah-tengah perjalanan, mobil yang mereka tumpangi menabrak gundukan es. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Mereka berjalan dengan cara saling diikat agar tidak hilang saat ada badai es. Tanpa mereka ketahui, ternyata mereka semua sedang berjalan di atas kaca yang ditutupi oleh salju. Tidak lama setelah itu, kaca pun pecah karena tidak mampu lagi menahan pembekalan yang terlalu berat. Mereka pun tertarik ke belakang dan Frank sendiri bergelandotan dengan tali yang mengikat pada tubuhnya. Ia pun segera memotong tali pembekalan. Dari atas, Jack terus memberikan suntikan penyemangat agar ia tetap tenang dan yakin bisa keluar dari sana. Akan tetapi Frank sendiri melihat kaca sudah tidak kuat lagi menahan beban dirinya. Lantas ia pun segera memotong tali yang mengikatnya itu agar Jason dan Jack bisa selamat. Di tempat lain, Sam melihat Laura sedang berbaring sakit. Mereka semua mengira bahwa Laura hanya terkena demam biasa karena gejalanya hanya demam dan keluar keringat dingin. Lalu salah satu orang di sana bertanya, apakah ada gejala lainnya? Seorang wanita menjawabnya bahwa ia pernah mengeluh tentang kakinya. Dan benar saja, saat dibuka ternyata terdapat luka yang sudah parah. Ia pun lantas menyimpulkan bahwasannya Laura terkena septikemia atau keracunan darah. Dan kondisi terparahnya, Laura akan terkena kejang septik. Orang tersebut lalu mengatakan untuk segera membawakan penisilin dan antibiotik secepatnya agar Laura bisa selamat. Sam yang mendengar itu segera mencarinya di kapal yang terdampar karena ia yakin di sana ada pembekalan obat-obatan. Saat menuju ke kapal tersebut, Sam ditemani oleh Brian dan juga DJ. Sesampainya di kapal, mereka pun menemukan tempat penyimpanan obat-obatan. Tapi sayangnya tempat itu terkunci. Sam segera mencari jalan lainnya agar bisa segera masuk ke dalam. Setelah berhasil masuk, mereka langsung membawa obat-obat tersebut. Tidak hanya di situ, Brian menemukan sebuah kantin dan mengajak teman-temannya untuk membawa makanan tersebut buat stok mereka dan lainnya. Tanpa mereka sadari, sekelompok serigala mulai mendekati mereka. Kemudian tiba-tiba serigala itu menyerang DJ, membuat kakinya mengalami luka yang cukup parah. Ketika Sam melihat keluar, badai es akan mendekati puncaknya. Ia menyuruh temannya untuk menutup pintu tersebut di saat dirinya memancing serigala itu untuk mengejarnya. Akhirnya Sam pun berhasil mengecoh serigala itu. Dan segera mengajak teman-temannya untuk mengantarkan obat pada Laura. Di tempat lain, Jack menarik temannya yang sudah tidak mampu lagi menahan hawa dingin. Tiba-tiba ia merasakan cuaca yang berubah dan dirinya pun merasa puncak dari prediksinya akan segera terjadi, yaitu zaman es. Sedangkan di tempat lain, Sam dan Brian menarik DJ akibat luka dari gigitan serigala. Mereka melihat puncak bangunan-bangunan mulai mengkristal dan terus bergerak ke bawah.
Mereka pun panik melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Lalu mereka langsung berlari dengan sisa tenaga yang mereka punya, hingga mereka pun sampai di depan perpustakaan. Sam segera menyuruh Brian untuk mengantarkan obat ke Laura, sedangkan dirinya menggendong Gigi untuk masuk ke dalam. Di tempat lain, Jack juga mencari tempat sembunyi di sebuah lubang. Ia segera memasukkan Jason terlebih dahulu. Kemudian saat dirinya masuk, ia melihat bendera mengkristal. Singkat cerita, saat Jason sudah tersadar, Jack mengajaknya untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Di perjalanan mereka melihat banyak orang yang sudah tewas kedinginan. Lalu mereka memutuskan untuk beristirahat dengan membuat tenda di sana. Esok harinya mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Sampailah mereka di kota New York. Sekarang kota tersebut ditutupi oleh salju tebal. Terlihat tidak ada kehidupan di kota itu. Jack menanyakan pada Jason letak perpustakaannya. Setelah sampai di depan perpustakaan, ia segera berlari mencari Sam. Lorong demi lorong ia lewati dengan memanggil nama Sam, tapi tidak ada satu jawaban pun. Sampai ia melihat ruangan yang memancarkan sebuah cahaya. Jack segera membuka pintu tersebut. Dilihatnya di dalam ada beberapa orang, dan salah satunya adalah Sam. Mereka pun segera berpelukan untuk melepas rasa tegang mereka. Di akhir film, Tom mendapat sinyal radio dari Jack bahwa di kota New York masih ada beberapa orang yang selamat. Lalu Tom segera membawa helikopter untuk menyelamatkan warga yang selamat, termasuk Jack dan lainnya, dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita dari film The Day After Tomorrow. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini: tetap jagalah lingkungan dan gunakanlah sumber daya alam secukupnya agar tidak menimbulkan bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.